warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dinni waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Muhtadi MSI selaku dosen mata kuliah Metodologi Riset Aktif Partisipatif serta teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Najla, kuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 5, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Nah, di video ini saya akan menjelaskan ringkasan tentang metodologi riset aktif partisipatif, dan pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu metodologi. Jadi, metodologi asal katanya yaitu ilmu yang mempelajari tentang metode-metode atau cara-cara penelitian. Penelitian asal katanya adalah teliti. Bahasa lain dari teliti yaitu mengkaji. Maksud dari mengkaji ini adalah mengkaji tentang cara-cara pengkajian ilmiah. Apa itu pengkajian ilmiah? Pengkajian ilmiah itu yaitu pengkajian yang dilakukan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Nah, itu pengertian metodologi. Sekarang kita lanjut ke pengertian riset. Apa yang dimaksud dengan riset? Riset itu dalam bahasa Inggrisnya itu artinya research, yang artinya proses penyelidikan yang bersifat aktif, sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menafsirkan, dan juga mengkaji fakta. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mencari atau memperoleh data dengan maksud dan tujuan tertentu. Yang namanya penelitian pasti menggunakan metode. Metode apa sih yang kita lakukan? Kita menggunakan metode PAR. PAR ini adalah Participatory Action Research. Jadi, sebelum kita menggunakan metode ini, kita harus mengenal dulu apa itu PAR. PAR itu merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung, di mana pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan. Nah, setelah kita mengenal apa itu PAR, selanjutnya kita harus mengetahui juga tujuan dari PAR. Jadi, tujuan dari PAR ini adalah pertama, untuk membangun kesadaran masyarakat atau memperdayakan masyarakat, dan yang kedua untuk merubah cara pandang tentang penelitian dengan menjadikan penelitian sebuah proses partisipatif, dan yang ketiga untuk menggeser paradigma, dan yang terakhir yang keempat itu untuk membawa perubahan, transformasi nilai-nilai sosial di masyarakat. Kita kan menggunakan metode PRA dan RA. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui juga dong, apa itu sejarah dari PRA dan RA. Nah, sejarah dari PRA dan RA, jadi di pertengahan tahun 1980, participation dan participatory masuk ke dalam kata kerja RRA. Nah, kedua kata tersebut memiliki sejarah panjang dalam rural development. Mengambil contoh, pada tahun 1970-an di bawah kepemimpinan Norman Rockwell dan kawan-kawannya di Universitas Cornell mempublikasi Rural Development Participation. Nah, pada tahun 1985 di konferensi internasional Vankind, kata participatory dimulai meskipun sempit penggunaannya. Diskusi pada konferensi itu menghasilkan tipologi 7 tipe dari RRA, di mana participatory RRA adalah salah satunya. Tujuan yang paling dominan terlihat sebagai stimulus kepedulian masyarakat,
dengan perantara orang luar sebagai katalis. Kemudian pada tahun 1988 ada 3 pengembangan paralel di Kenya dan India. Nah, sekitar tahun 1988 Akhen Rural Support Program atau AKRSP telah menjadikan ketertarikan dalam pengembangan partisipatory RRA. Nah, jadi pada akhirnya penyebaran ini terjadi secara internasional. Selanjutnya kita ke pengertian dari metode RRA. Apa itu RRA? RRA itu Rapid Rural Appraisal. Nah, teknik RRA ini memerlukan peneliti untuk berbicara secara ekstensif dan secara informal. Dan yang ketiga, mencari metode-metode pemahaman yang lebih efektif. Dalam sebuah penelitian dengan metode RRA ini, pasti kita membutuhkan sebuah alat. Apa sih yang dibutuhkan alat dalam menggunakan RRA? Alat yang kita butuhkan yaitu pertama observasi atau pengamatan lapangan secara langsung. Jadi maksudnya sebelum kita melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, kita harus mengamati dulu lapangan yang ada di masyarakat, persoalan yang ada di masyarakat. Yang kedua itu melakukan wawancara. Wawancara ini digunakan untuk mencari data atau informasi wilayah secara umum. Yang kedua yaitu alat yang dibutuhkan. Nah, alat yang dibutuhkan yaitu pertama buku catatan kecil. Ini penting untuk kita melakukan penelitian. Yang kedua itu harus ada pulpen. Yang ketiga yaitu rekaman jika diperlukan dan memungkinkan. Dan yang terakhir yang keempat itu daftar pertanyaan. Kita sebelum melakukan wawancara kepada masyarakat, kita harus mempersiapkan pertanyaan dulu. Yang selanjutnya metode PRA. Apa itu PRA? PRA itu yaitu Participatory Rural Appraisal. Nah, ini PRA merupakan metode pendekatan dalam proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat. Jadi, pendekatan PRA ini bercita-cita agar menjadikan warga masyarakat sebagai peneliti, perencana, pelaksanaan program. Jadi, masyarakat ikut serta dalam pembangunan, ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, pada proses PRA ada hal-hal yang penting yang harus kita ketahui. Pertama, partisipasi. Yang kedua itu kerjasama tim. Yang ketiga itu adalah fleksibilitas, yaitu teknik yang sesuai dalam konteks pengembangan tertentu. Yang keempat yaitu ketidaktahuan optimal. Dan yang kelima yaitu teringaluasi PRA. Nah, PRA juga memiliki prinsip. Prinsip-prinsip PRA diantaranya yaitu pertama, keberpihakan terhadap yang terabaikan. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat sebagai aktor utama. Yang keempat, orientasi praktik atau masalah yang nyata. Yang terakhir, berkesinambungan atau program yang kontinu. Jadi tidak berhenti pada saat itu juga. Nah, jadi sebenarnya pelaksanaan PRA ini ditekankan pada pertama itu keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan. Jadi masyarakat ini harus terlibat semuanya, peningkatan kemandiriannya dan kekuatan internalnya. Dan yang kedua itu partisipasi dalam kaitannya dengan penerapan metode pendekatan PRA, lebih ditujukan pada keikutsertaan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Itu saja kesimpulan dari saya tentang metode PRA dan RRA. Semoga bermanfaat bagi yang menonton, dan mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah, dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.